Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titit Erviana Ayunedi, dosen STIP Al-Muslihun Rogo Blitar. Saya mengampu mata kuliah profesi keguruan. Sudah siap belajar? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ketua memimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Saya absen dulu ya sebelum memulai belajar hari ini. Ya. Ahmad, Ajeng, Almaida, Amalia, Anissa, hadir. Iya. Menyambung dari pertemuan yang pertama kemarin, hari ini kita akan belajar tentang kode etik profesi keguruan. Sebelum memulai pelajaran, ada pertanyaan. Apa alasan Anda, alasan Mbak Mas ini itu masuk ke prodi tarbiyah, kenapa ingin menjadi guru? Ya, silahkan menjawab satu kalimat saja alasan kenapa sampean ini ingin menjadi guru. Satu kalimat saja yang memotivasi sampean menjadi guru. Silahkan. Sudah? Dari Mbak Amalia. Kenapa Mbak sampean pengen menjadi guru? Kenapa Mbak? Ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ingin berkontribusi dalam pendidikan. Oke. Mas Ahmad, alasannya apa Mas Ahmad? Pengen memberikan dampak positif. Oke. Mbak Anissa? Ingin menjadikan anak-anak Indonesia lebih berpendidikan. Oh, ingin menjadikan anak Indonesia lebih berpendidikan. Bagus. Mbak Almaida? Motivasinya untuk terus menebarkan ilmu pengetahuan. Ingin menebarkan kebaikan. Alasannya bagus-bagus semua. Ya. Ya. Apa sih guru itu? Guru itu berasal dari bahasa Sanskerta. Gu dan ru. Gu berarti kegelapan. Ru berarti menghancurkan. Jadi bisa diartikan secara sederhana, guru itu adalah orang yang menghancurkan dari kegelapan. Bayangkan jika dunia ini tidak ada guru, apa yang akan terjadi? Gelap. Gelapnya bukan peteng diketnya enggak, tapi Banyak orang bodoh. iya, banyak orang bodoh, kebodohan, enggak ada orang pinter. Dunia ini enggak akan maju kalau tidak ada yang namanya guru. Sekarang saya ingin bertanya, guru itu apa sih? Yang bisa menjawab? Iya. Guru itu adalah pengajar yang profesional. Oh iya, guru itu pengajar yang profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi kalau sampean ini masuk ke jurusan PAI, nanti sampean bisa masuk ke dunia pendidikan dasar bisa, pendidikan menengah bisa, pendidikan atas bisa. Jadi bisa ketiga-tiganya, ya. Lalu apakah semua orang itu bisa menjadi guru? Bisa. Iya bisa, semua orang. Tapi guru itu harus mempunyai kode etik seperti sub CPMK yang akan kita bahas hari ini tentang kode etik guru. Kode etik guru adalah norma yang mengikat tentang profesi keguruan itu, Mbak. Jadi kalau misalnya sampean nanti sudah mengajar, sudah berstatus sebagai guru, sampean tindak tandukmu tidak boleh menyimpang dari norma-normanya. Harus sesuai dengan kode etik guru, nggak boleh sakarpe dewe. Jadi kode etik itu harus sampean pakai, harus sampean terapkan dimanapun dan sampai kapanpun selama sampai menjadi guru. Tujuan dan fungsi kode etik guru, silahkan dibaca Pak Ahmad. Tujuan dan fungsi kode etik guru: menjaga profesionalisme, membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengatur hubungan guru dengan berbagai pihak. Nah ini adalah tujuannya dari kode etik guru. Jadi mengatur semua hal yang berkaitan dengan profesi guru. Isi kode etik guru. Di dalam kode etik itu guru itu isinya apa saja? Silakan dibaca Mbak Maida. Di kode etik guru itu berisi tentang kewajiban terhadap peserta didik. Iya. Terus terhadap profesi guru, kewajiban terhadap orang tua atau wali, iya, kewajiban terhadap masyarakat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Ada 5 isi kode etik guru yang harus terpenuhi. 1. Berkaitan dengan peserta didik. 2. Terhadap profesi guru. 3. Terhadap orang tua. 4. Masyarakat. 5. Wali. Sekarang saya ada soal. Dari kelima mahasiswa ini memberikan contoh masing-masing kewajiban terhadap peserta didik itu apa yo? Terhadap profesi guru itu apa yo? Terhadap masyarakat itu apa yo? Terhadap diri sendiri itu apa? Ya, silahkan saya kasih waktu 2 menit. Sudah selesai? Iya. Yuk dimulai dari sampean, Mbak. Kewajiban terhadap peserta didik apa? Contohnya membimbing dan mengajar dengan bertanggung jawab dan sayang. Oke, kewajiban terhadap profesi guru, Mbak Maida? Guru harus menjaga citra dan martabatnya sebagai profesi guru. Iya, Mbak, terhadap orang tua. Menjalin hubungan antara guru dan orang tua. Terhadap masyarakat, Menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak dalam masyarakat. sampean terhadap diri sendiri. Disiplin dan lebih memanage waktu antara kewajiban dan hobi. Iya, jadi kelima kewajiban itu harus terpenuhi dari seorang guru. Jadi misalnya kelima ini ada satu kewajiban yang tidak terpenuhi, berarti itu termasuk kode etiknya tidak terpenuhi, ya. Jadi kelima kewajiban ini itu harus ada dan wajib ada pada diri seorang guru. Misalnya ketika itu bergabung dengan organisasi yang berbau-bau rasis, itu berarti beliau gurunya itu melanggar kode etik guru.
Guru itu harus mempunyai sikap itu moderat, ya. Biar apa? Biar tidak menyebarkan ajaran-ajaran sesat kepada murid-muridnya. Terutama misalnya sama wis gede-gede gini ya, sama sudah menjadi mahasiswa, itu rawan sekali yang namanya radikal, ajaran radikal. Jadi sampean harus membentengi dirimu mulai sekarang itu untuk menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan Pancasila ya, seperti itu ya. Oh ya, kode etik sudah, tujuan dan fungsi sudah, pengertian sudah. Sekarang saya memberikan tugas untuk memberikan contoh pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Ya, silahkan. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Sudah? Yuk dimulai, yang duluan silakan angkat, yang menjawab duluan silakan. Ya, silakan. Oke, namanya siapa? Mbak Ajeng. Oke, silakan lagi. Ya, Mbak Maida. Pelanggaran terhadap profesi kode etik profesi itu menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Oke, kemudian Mbak, dia tidak profesional dalam mengajar. iya betul, kan? Iya, Mas. Melakukan pelecehan seksual, mengarah baik verbal maupun fisik. Iya, betul. Ya, dari materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mbak Maida. Lalu ketika kita melakukan pelanggaran itu solusinya seperti apa ya? Pelanggaran apa Mbak? Contohnya yang pelanggaran yang dikaitkan misalnya pelanggaran anak yang konkret seperti apa? Misal guru itu punya tetangga di kelasnya yang siswanya itu, jadi kita kayak pilih kasih gitu loh. Atau salah satu pelanggaran terhadap Kode etik. Kalau berarti kalau misalnya pilih kasih itu ya guru itu harus bersifat netral, tidak pilih kasih kok sanuke milih sen ayu dewe, sen pinter dewe, itu enggak boleh. Kita sebagai guru itu kita harus transparan, kita tidak boleh memihak misalnya pilih kasih, enggak boleh. Harus menanamkan bahwa semua murid itu sama. Belum tentu, anak itu kan kecerdasan itu ada banyak Mbak. Kecerdasan macam kecerdasan itu ada 10 kecerdasan. Jadi misalnya sampean kok ngajar misalnya tentang matematika seperti itu ya. Ada anak yang matematikanya memang nilainya bagus, ada juga anak misalnya matematikanya rendah. Tetapi sama yo ndak oleh pilih kasih. Engko sen nilainya sen apik mek sen kok sayang, sen nilainya rendah enggak. Padahal mungkin anak yang nilainya rendah di matematika itu punya kecerdasan, misalnya kecerdasan seninya, dia punya jiwa-jiwa seni. Kalau jiwa seni kan misalnya kalau matematika yo dia tidak akan tertarik dengan pelajaran itu, seperti itu ya. Masih semangat? Masih. Iya. Untuk PR-nya, Ibu pengen sampean minggu depan mereview jurnal tentang kode etik guru. Jadi cari jurnal, kemudian sampean review ya, nggak usah banyak-banyak. Reviewnya sekitar 2 lembar saja cukup, minggu depan di bawah. Makasih ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang kode etik. Dilanjutkan pertemuan berikutnya, kita lanjutkan sub materi yang ketiga, dan jangan lupa membawa review jurnalnya. Jurnal boleh, artikel boleh ya. Silahkan Pak Ketua memimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu siapa dosennya? Oh, Butia Sia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.